Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi. Al-ghuslu, ya. Ghusl atau mandi. Ini merupakan bahasan keseharian setelah kita selesai bahas tentang wudu, ya. Nah, kata ghusl ini ada yang membaca dengan domah ghainnya, al-ghuslu. Bisa juga dibaca dengan patah, yaitu al-ghuslu. Nah, makna dari al-ghuslu atau al-ghuslu adalah fi'lul ightisali, yaitu ya perbuatan mandi, gitu ya. Atau dia juga bermakna al-ma'ul ladzi yughtasalu bih, air yang digunakan untuk mandi. Itu namanya al-ghuslu, ya. Jadi al-ma'ul ladzi yaghtasilu bih, air yang digunakan untuk mandi. Sedangkan mandi dalam pengertian umum secara bahasa dalam fikih dikatakan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Jadi mengalirkan air pada sesuatu, ya, mutlakon, ya, secara mutlak. Artinya kalau ada orang gitu ya mengguyur gitu air ke satu benda atau apapun, nah itu namanya al-ghuslu, ya. Ini pengertian bahasa saja. Nah, sedangkan al-ghuslu atau al-ghuslu secara syar'i yaitu ifadatul ma'it tahuri ala jami'il badani ala wajhin mahsusin. Jadi secara syar'i dalam agama, ya, dalam hal ini agama Islam, yang namanya mandi adalah ifadatul ma'it tahuri, yaitu ifadah, ya. Jadi menuangkan air yang suci, meratakan air yang suci ala jamil badani, ke semua bagian tubuh, ala wajhin mahsusin, dengan cara yang tertentu. Berarti ini lebih spesifik, ya, lebih khusus. Kalau tadi mandi secara bahasa, yang penting, ya, mengalirkan air kepada sesuatu. Itu air apa saja, air kotor atau air apapun, itu namanya mandi. Tapi kalau dalam syariat Islam, yang namanya mandi ya ifadatul ma. Jadi meratakan air, tapi air yang mana? Air yang suci. Kalau air tersebut bukan air yang suci, maka ini tidak bisa disebut dengan al-ghusl, ya. Dan memang budaya mandi ini, ya, merupakan budaya dari syariat Islam, ya. Sebab kalau kita lihat, ya, budaya orang-orang Barat dulu, mereka tidak kenal mandi, ya. Mereka itu umumnya hanya membasuh muka, ya, dan membersihkan bagian tertentu. Tapi budaya mandi ini memang betul-betul diperkenalkan oleh budaya Islam, ya. Kemudian kalangan ulama Syafi'iyah, ya, mereka mendefinisikan mandi itu adalah sayalanul ma'i ala jamil badani ma'an niyati, yaitu mengalirkan air ke seluruh bagian badan disertai dengan niat. Nah, ini berarti kalau hanya membasahi badan saja, ya, jadi mengalirkan air di atas badan tanpa niat, menurut ulama mazhab Syafi'i, yaitu belum mandi, ya, belum namanya mandi, gitu. Walaupun secara bentuk, ya itu mandi, tapi kalau secara syar'i ya bukan mandi itu.
Karena walaupun umpamanya nanti mandinya mandi sunnah, bukan mandi wajib, ya, itu kalau kita dengan menggunakan niat, maka dia punya nilai ibadah. Ya, umpamanya kita akan berangkat kerja, ya, kemudian diawali dengan mandi lebih dulu dengan niat agar kita ini punya semangat untuk bekerja. Nah itu niat itu, ya, niat semacam itu menyebabkan mandi yang kita lakukan itu mandi yang punya nilai ibadah, ya. Tapi kalau kita mandi begitu saja tanpa ada niat, yaitu mandi yang menjadi mandi biasa, ya, tidak punya nilai ibadah, gitu. Wa arrafahul malikiyatu, sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan mandi sebagai apa? Isalul ma'ili jamil jasadi biniyatis tibahatis sholati ma'addalki. Nah ini mereka mendefinisikannya dengan pengertian mandi wajib, ya. Termasuk Imam Syafi'i, beliau tuh memaknai mandi dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh disertai niat, ini lebih diarahkan pada mandi yang wajib. Begitupun kalangan ulama Malikiyah, mereka mengatakan mandi adalah, ya, menyampaikan air ke seluruh bagian tubuh dengan niat dibolehkannya sholat beserta menggosoknya. Jadi kalau dalam kalangan Malikiyah itu mandi satu dia harus pakai niat. Niatnya apa? Niat untuk dibolehkannya sholat, ya. Karena nanti mandi wajib itu memang berfungsi untuk dibolehkannya kita melaksanakan sholat, ya. Sebab orang yang mempunyai hadas besar dan dia itu wajib mandi, sebelum dia mandi maka sholatnya nggak akan diterima, ya. Maka kalau kalangan Malikiyah itu niatnya lebih khusus lagi, listibahatis sholat, ya, agar boleh melaksanakan ibadah sholat, ya. Wal aslu fi masru'iyyatih, dasar disyariatkannya mandi, yaitu dalam Al-Maidah ayat 6, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub fattahharu, maka bersucilah, ya. Nah ini berarti terkait dengan mandi wajib. Wal qasdu minhu, dan tujuan mandi adalah at-tanzifu, ya, membersihkan diri, wa tajdidul hayawiyati, dan memperbaharui semangat hidup, wa itsaratin nasyati, dan memberi pengaruh, ya, untuk membuat kita lebih giat, ya. Jadi Islam ini agama yang memang, ya, pada hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh ini termasuk jadi syariat, ya. Ini mandi jadi syariat. Kalau kita lihat orang-orang di luar Islam, ya, mereka ini kan tidak terlalu memperhatikan ini, ya. Ketika mereka setelah melakukan hubungan badan umpamanya dengan suami istri, ya mereka kadang begitu saja, ya, gitu. Tidak memperhatikan masalah kebersihan terkait dengan mandi ini. Nah, dalam syariat Islam di situ dikatakan apa? Tajdidul hayawiyah, untuk memperbarui semangat hidup, wa itharatun nasyat, dan untuk membangkitkan semangat, gitu. Li'anna amaliyatal janabati tu'athiru fi jami ajzail jasadi, karena sungguh aktivitas janabah itu memberi pengaruh pada semua bagian badan. Fatuzalu atharuha bil ightisali, maka pengaruh, ya, dari aktivitas janabah tadi dihilangkan dengan cara mandi, ya. Nah ini kan ketika umpamanya, ya, suami istri berhubungan badan, nah itu kan hubungan badan tersebut
dia akan mempengaruhi seluruh bagian badan. Ya, maka ketika orang tersebut sudah mandi, ya, menghilangkan janabahnya, maka muncul yang namanya semangat baru, ya, itu. Kemudian dalil syariat yang lain, ya, terkait dengan mandi ini, Rasul mengatakan at-tahuru syatrul iman, ya, bersuci merupakan bagian dari iman. Nah, ini merupakan hadis yang sahih, riwayat dari Imam Muslim, ya. Memang kalau an-nazafatu minal iman, itu an-nazafatu minal iman memang secara redaksional, ya, ada yang mengatakan ini hadis palsu, bukan hadis, ya. Tapi secara makna dia itu bagus maknanya dan sejajar sama dengan hadis sahih at-tahuru syatrul iman, ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Oke. Kemudian hukumnya, hukum mandi. Halla makana mumtani'an qablahu. Ya, jadi kalau seseorang itu mandi, nah mandi ini adalah untuk menghalalkan yang sebelumnya itu tidak halal. Ya. Menghalalkan yang sebelumnya tidak halal. Wa thawabu bi fi'lihi, dan berpahala bagi orang yang melakukannya taqarruban ilallah, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan janabah, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat, ya, haram dia sholat. Dan ketika dia sudah mandi, maka menjadi halal, boleh dia sholat. Maka di sini hukum mandi adalah halla makana mumtani'an qablahu, yaitu menjadikan sesuatu yang awalnya tidak boleh menjadi boleh, menjadi halal. Dan dengan melaksanakan mandi tadi ada pahalanya. Jadi kalau kita mau ngitung pahala itu dalam agama kita banyak benar itu, ya. Ketika kita janabah kemudian kita mandi, itu mandinya berpahala, ya, seperti itu. Amma syatrul ghusli, adapun menutup, ya, badan kita di saat mandi. Bagaimana hukumnya nih? Kalau kita mandi, sebaiknya seperti apa hukum mandinya? Fayajuzu ayyan kashifa lil ghusli fi khalwatin. Boleh, ya, membuka bagian badan kita untuk mandi fi khalwatin, itu kalau sendirian. Jadi maaf, kalau kita mandi, ya, baju kita buka, semua kita buka di ruang yang tertutup, itu boleh, ya. Kita boleh untuk membuka semua bagian badan kita. Au bi hadrati may yajuzu lahu nazruhu ila aurati, atau ada orang lain yang boleh melihat aurat kita. Umpamanya istri kita, ya. Istri kita itu kan boleh melihat aurat kita, atau kita boleh melihat aurat istri kita. Maka dalam keadaan seperti itu, walaupun ada orang lain, ya, dia berdua, itu boleh untuk terbuka. Tapi apa? Wasyatru afdalu, menutup bagian aurat ketika mandi lebih utama, ya. Maka bagi yang afik itu mereka pakai kain atau pakai celana, ya, mandi auratnya tertutup gitu. Walaupun dia sendirian, itu lebih bagus gitu, ya. Ini berdasarkan hadis Rasul kepada Bahaz bin Hakim. Rasul mengatakan ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakta yaminaka. Kata Nabi, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Tuh. Jadi kalau sama istri boleh terbuka aurat. Kepada budak zaman dulu boleh terbuka aurat.
Tapi di hadapan yang lain ini tidak boleh. Kemudian Bahaz bin Hakim bertanya, "Ara'aita in kana ahaduna khalian?" Bagaimana pendapat kau ya Rasul kalau salah seorang di antara kami ini mandi sendirian, ya nggak ada orang itu, mandi sendiri. Qala, Nabi menjawab, Allahu ahaqqu ayyastahya minhu minan nas. Allah itu lebih pantas untuk kita malu kepadanya, ya. Jadi untuk manusia malu kepadanya. Artinya apa? Di sini Nabi mengisyaratkan walaupun kita mandi sendirian di ruang yang tertutup, tetap saja yang lebih bagus adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Kenapa? Karena Allah merehat kita dan kita ini harusnya lebih malu kepada Allah daripada orang lain. Nah, begitu logikanya. Kalau kepada orang lain kita malu, maka kepada Allah kita harus lebih malu, ya. Maka ketika Bahaz bin Hakim menanyakan hal tersebut, ya Nabi menjawab Allah itu ya lebih layak, lebih pantas, lebih berhak untuk manusia malu kepadanya. Ya. Tapi jarang-jarang nih ya kita mandi sendirian itu di kamar mandi pakai celana gitu ya untuk menutup aurat. Dan itu bagus, ya bagus. Kemudian berikutnya, mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar air mani. Ya. Jadi ketika seseorang keluar air mani, baik dengan cara apapun, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Bagaimana kalau keluar madhi? Madhi tidak menyebabkan wajib mandi. Bagaimana madhi itu? Madhi itu keluar biasanya ketika terjadi dorongan nafsu yang tinggi. Itu awalnya di situ tuh. Artinya mengawalinya keluar madhi. Ya, warnanya bening. Ya, berbeda dengan air mani. Nah ini kalau orang dalam kondisi dorongan nafsu yang tinggi, dia keluar madhi, itu tidak wajib mandi, ya. Tapi sesuatu yang terkena madhi menjadi najis, ya, menjadi mutanajis. Berarti kalau ada umpamanya pakaian kita atau badan kita terkena madhi, maka itu wajib untuk dibasuh, ya itu. Ada lagi wadi, ya. Wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan depan ketika kita sangat lelah, ya. Ketika sangat capek itu biasanya keluar tuh cairan itu. Dan itu pun tidak menyebabkan seseorang mandi, wajib mandi enggak, tapi dia itu najis. Maka sesuatu yang terkena menjadi benda yang terkena najis. Nah, adapun air mani, walaupun memang dia ini ya menyebabkan seseorang mandi bila keluar dari tubuhnya, ya, tapi air mani ini enggak najis. Air mani tidak najis, gitu ya. Jadi kalau ada umpamanya seseorang bermimpi, mimpinya mimpi basah, ya, keluar air mani, nah itu bagian celananya atau bagian kainnya yang terkena air mani itu tidak najis, ya, boleh dipakai buat sholat. Karena pernah, ya, istri Rasul Siti Aisyah, beliau itu mengerik. Jadi mengerik tuh bagian sperma yang kering dikerik gitu. Ya, dikerik saja, enggak dibasuh, ya, enggak dibasuh pakai air. Kemudian digunakan, ya, untuk sholat. Nah, itu mengindikasikan bahwa air mani adalah zat yang tidak najis.
Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya yang mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzalin. Bertemunya dua alat yang dikhitan, ini bahasa sopannya fikih itu begitu. Jadi untuk menyatakan hubungan badan laki dan perempuan itu sering diungkapkan iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat yang dikhitan, ya. Walau min ghairi inzalin, sekalipun tidak ada air mani yang keluar, ya. Jadi kalau ada hubungan badan kemudian tidak mengeluarkan air mani, tetap saja itu mewajibkan orang tersebut mandi, ya. Jadi yang menyebabkan dia wajib mandi itu di situ bukan keluarnya air mani, tapi terjadinya hubungan badan, ya. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan seseorang wajib mandi adalah al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, ya. Haid adalah darah yang keluar, ya, dari bagian rahim perempuan karena ada sel telur yang jatuh yang tidak dibuahi, maka dia itu akan keluar menjadi darah, ya, haid ini. Nah, nanti ketika sudah selesai haid atau sudah selesai nifas, maka perempuan yang haid dan nifas tadi wajib untuk mandi, ya. Lalu bagaimana kalau umpamanya ada perempuan yang sudah selesai haidnya lalu dia belum mandi, kemudian dia berhubungan badan dengan suaminya umpamanya, maka hubungan badan tersebut hukumnya haram, ya. Kalau sedang haid jelas itu memang haram. Bagaimana kalau selesai haid, udah kering, udah selesai, tapi dia belum mandi, ini hukumnya haram, ya. Jadi dia harus mandi terlebih dahulu, gitu, ya. Kemudian ada yang mungkin di antara keluarga kita kurang hati-hati terhadap kaitan haid dengan sholat. Ini Bapak dan Ibu, ya. Dalam mazhab Syafi'i, gitu ya, seorang perempuan umpamanya dia haid, lalu haidnya itu selesai di waktu asar, haidnya selesai di waktu asar, maka dia mandi, itu mandi wajib, dia sholat asar dan dia harus mengqadha zuhurnya, ya. Jadi kalau dia itu selesai haidnya asar, kayak lagi, kemudian dia melakukan mandi wajib, dari janabahnya, maka dia sholat asar dan juga mengqadha zuhurnya, itu ya. Karena ini dua sholat yang bisa dijamak. Begitupun kalau dia selesai haid di waktu isya, ya, kemudian dia mandi, maka dia harus mengqadha maghribnya, ya. Tapi kalau dia selesainya di saat subuh, ya, di saat subuh, maka tidak mengqadha isyanya, karena tidak ada jamak antara isya dengan subuh, ya, tidak ada mengqadha isyanya. Begitupun kalau seseorang selesai masa haidnya di waktu zuhur, maka dia tidak perlu mengqadha sholat subuhnya, ya, ini. Nah, ini tolong untuk diperhatikan untuk anak-anak kita, bahkan mungkin istri kita, ya. Jadi kalau mereka itu selesai masa haidnya di waktu tersebut, maka mereka itu melaksanakan, ya, diperintahkan untuk melaksanakan qadha pada sholat yang sebelumnya. Kemudian penyebab yang kelima, jadi yang ketiga haid, yang kelima nifas, ya.
Orang yang sudah selesai nifas yaitu wajib untuk mandi. Nah, yang kelima adalah mautul muslimi ghairus syahidi, yaitu kematian muslim, seorang muslim yang meninggal dunia tapi meninggalnya bukan meninggal syahid, maka wajib dimandikan. Ya orang meninggal ya wajib dimandikan gitu kan. Tapi kalau dia ini meninggalnya syahid, maka nggak dimandikan. Ya, jadi mereka tidak dimandikan, dikubur begitu saja, ya, dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal, dengan lumuran darah seperti itu umpamanya, maka ya begitu saja sudah. Ya, tidak ada kewajiban untuk memandikan ya jenazah yang mati karena mati syahid. Ya. Kemudian yang keenam adalah Islamul kafiri walau murtaddan au mumayyizan. Ya. Masuk Islamnya orang kafir, ya, walau murtaddan au mumayyizan, sekalipun ya masuk Islamnya tersebut adalah dari kafir yang murtad atau mumayyizan, orang kafir yang sudah mumayyiz gitu. Itu tetap di sini apa? Diwajibkan untuk mandi. Dan ini menurut pendapat para ulama Malikiyah dan Hanabilah, ya. Sedangkan dalam pendapat ulama Syafi'iyah itu hanya disunnahkan saja, ya, disunnahkan kalau sebelum dia masuk Islam tidak dalam keadaan janabah. Tapi kalau ada orang kafir masuk Islam sebelumnya dia punya janabah, ya, dia itu dalam keadaan junub, maka mandinya menjadi wajib hukumnya, ya, menjadi wajib hukumnya. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan mandi yang merupakan hal yang umum yang kita lakukan setiap saat mungkin, ya, setiap saat itu. Nah, bagaimana Rasul cara mandi yang berkaitan dengan mandi wajib, ya, dalam satu hadis riwayat dari istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW idza gtasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadaihi. Nah, ini kalau kita mau ikut Rasul nih. Jadi ada satu hadis yang mempedomani bagaimana cara Rasul mandi, ya, ketika beliau dalam keadaan janabah. Dia mulai, ya, dengan membasuh kedua tangannya. Tangan dulu yang dibasuh oleh Nabi. Jadi ketika beliau mandi, tangan dulu, kedua tangannya itu dibasuh, ya. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalih. Kemudian Nabi menuangkan dengan tangan kanannya, ya, ala shimali, ke tangan kirinya. Jadi diambil tuh air, tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian apa lanjutnya? Fayaghsilu farjahu. Lalu Nabi membasuh farjinya, kemaluannya. Tsumma yatawaddau, lalu Nabi berwudu. Jadi sebelum mandi, ya, Nabi itu berwudu terlebih dulu, dan itu memang disunnahkan, ya. Jadi sebelum mandi wajib tuh menghilangkan janabah itu wudu dulu. Itu. Jadi Nabi mulai dari tangan dibasuh, gitu, ya. Kemudian dia dia basuh kemaluannya, kemudian beliau berwudu. Tsumma ya'khudul ma'a, lalu Nabi mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lalu Nabi memasukkan
jari-jari tangannya di tempat tumbuhnya rambut. Jadi apa tuh, digosok-gosok itu sampai ke bagian bawahnya tuh tempat tumbuhnya rambut. Ya. Tsumma hafana ala ra'sihi, kemudian Nabi mengguyur kepala ke arah kepalanya salasa hafanatin, dengan 3 guyuran. Jadi kepala agak belakangan itu. Ya. Ini kan secara kesehatan itu memang harus begitu. Jadi jangan kita mandi langsung ke bagian kepala. Ya. Sebab kalau kondisinya tidak bagus itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Dan tidak mustahil akan kena stroke, ya. Kenapa? Karena suhu badan itu belum stabil, ya, belum stabil. Maka dimulai dari bagian kaki dulu, ya. Tadi bagian tangan semuanya, ya. Wudu berarti kan wudu itu kaki, ya, kaki terkena. Nah setelah itu baru Nabi mengguyur bagian kepalanya sebanyak 3 guyuran. Ya. Tsumma afadhal ma'a ala sa'iri jasadi, kemudian Nabi meratakan air, ya, ke semua bagian tubuhnya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh 2 kakinya. Ini merupakan, ya, gambaran tentang bagaimana Rasul, ya, mandi di saat beliau ingin mengangkat hadas besar atau janabah, ya. Ya, saya kira ini nanti mungkin baru berlanjut berikutnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru, ya, apa yang Rasul lakukan. Terutama mungkin terkadang orang agak lalai, ya, mandi wajib tanpa diawali oleh wudu, ya. Padahal itu sunnah. Jadi berwudu, ya, sebelum kita mengguyur bagian tubuh yang lain itu menjadi hal yang perlu dilakukan, ya. Saya kira ini mungkin